Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Baik, pemirsa STJ, ya, di mana STJ ini singkatan dari Sorogan Tafsir Jalalain. Ini adalah tayangan perdana, ya, di mana channel ini dikhususkan untuk membahas dan mengkaji kitab tafsir Jalalain, ya. Ini juga bisa dijadikan referensi mungkin bagi para santri-santri, ya. Misalkan ketika ngaji di pesantrennya tertinggal oleh ustadznya, ya, kalau mau sorogan malu mungkin sama kiainya, ya, bisa nyetel video ini, ya. Dan juga kepada guru-guru saya, guru-guru besar tafsir Jalalain, bila ada kesalahan, ya pastilah ada kesalahan, ya, dalam pembacaan ataupun penterjemahan ataupun penjelasan, nah, boleh ketik komen, ya, nanti saya akan langsung mereview. Misalkan ketika pertemuan berikutnya saya akan mereview, ya, mereview misalkan oh afwan, bacaan antum salah, penjelasan antum salah, nanti saya akan bacakan tentang kesalahan saya itu, ya, dikritik oleh si fulan, dikritik oleh si fulan, yang benarnya ini nanti saya akan mereview, begitu. Dan saya tidak akan pernah malu ketika saya melakukan sebuah kesalahan dan saya perbaiki, begitu. Ini untuk kemaslahatan umat, begitu, ya. Tidak ada gading yang tak retak, pasti yang namanya manusia salah, ya, begitu. Jadi ketika ada kesalahan dalam pembacaan saya, ya, harap langsung, ya, tidak dikomen di medsos ataupun di YouTube yang lain, ya, karena kesalahan saya itu jadi yang sehingga saya tidak tahu, gitu. Tapi kalau di komen, nulis komen di sini, saya tahu oh kesalahannya saya ini, nanti saya langsung review, begitu, ya. Mungkin ada salah nahwu sarofna dan yang lain sebagainya. Baik, di tayangan perdana ini kita akan mulai dari kitab Juz Amma, ya, dari Juz Amma, ya, surat An-Naba. Jadi mekanismenya adalah setiap pertemuan itu kita membahas dari ayat 1 sampai 10. Nanti ayat 11 sampai 20. Jadi per pertemuan 10 ayat. Ya. Namun itu juga tidak melihat tergantung juga dengan kondisi, ya. Kalau misalkan ayatnya sangat panjang, ya, kita bisa memangkasnya 1 sampai 5 dan yang sebagainya. Atau suratnya yang terlalu pendek, kita bisa tambah, misalkan begitu. Jadi fleksibel, artinya minimalnya itu setengah, di tengah-tengah, perkara tengah-tengah itu adalah dari 1 sampai 10, begitu, ya. Baik, para pemirsa STJ Sorogan Tafsir Jalalain, kita mulai dari surat An-Naba, ya, dari 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Kita tambahkan sedikit karena masih sedikit berhubungan, begitu. Amma, yaitu tentang sesuatu, an ma, ya. Ini kalau dipotong jadi an dan ma, maka disambungkan jadi amma, begitu, ya. Dan kita ini secara bahasa, gitu, ya. Dari amma itu terdiri dari 2 kata, dari an dan ma, kemudian disambungkan jadi amma, begitu. Amma an ay syai'in, an ay syai'in, tentang sesuatu apa itu, ya.
Yatasaaluna mereka saling bertanya. Kalau sa'ala yas'alu bertanya, as'alu saya bertanya, tapi tasa'ala yatasa'alu itu saling bertanya. Yatasa'aluna mereka saling bertanya. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'dun. Sebagian orang Quraisy ya saling bertanya kepada sebagian. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'du. Sebagian orang Quraisy saling bertanya kepada sebagian. Tentang apa sih? Anin naba'il azim. Tentang naba'il azim, perkara atau berita yang besar. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata naba. Ya, berita itu, ya, itu ada kalimat khobar, khobar juga berita, khobar. Ada naba, ya, ada naba. Kalau khobar itu beritanya selintas, tidak begitu berarti begitu. Tapi kalau naba itu beritanya besar dan mempengaruhi kepada kehidupan dunianya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kepada kehidupan manusia itu sendiri. Itu namanya naba, berita. Maka naba itu artinya berita besar, dan orang yang membawa berita besar itu disebut nabi. Maka nabi adalah orang pembawa berita besar, begitu. Anin nabail azim, ya, tentang berita yang sangat besar. Tanpa azim pun naba itu adalah berita yang besar, tapi ditambahin sebagai muqarrar, sebagai penguatan, anin nabail azim, takkid, yaitu bayanul lidzalika syai', bayanul lidzalika syai'. Penjelasan ayat itu menjelaskan tentang sesuatu yang besar itu. Nah, ayat ini sedang menjelaskan apa sih yang terjadi pada saat itu, apa yang mereka tanyakan. Nah, ayat ini sedang menjelaskan hal demikian. Jadi orang-orang Quraisy pada saat itu ya saling bertanya, ya, saling bertanya tentang suatu berita yang besar. Bayanu lidzalika syai'. Maka ayat ini menjelaskan tentang hal itu. Wal istifhamu litafkhimihi. Wal istifhamu dan kalimat tanya yang awal tadi amma. Nah, kalimat amma itu menunjukkan pertanyaan, sebuah pertanyaan yang besar, ya, begitu. Jadi kalimat amma ini menunjukkan kalimat yang menanyakan suatu yang besar, gitu. Yang besar itu artinya suatu yang mereka baru tahu, ya, dan mereka pasti akan mengalaminya, dan itu sudah janji, begitu ya. Mereka itu akan mengalaminya. Maka mereka bertanya-tanya, benar nggak kita akan mengalaminya? Masa sih? Nah, begitu ya. Muhammad bilang ini, Muhammad bilang itu, benar nggak kita akan mengalaminya? Nah, begitu ya. Di tafkhimihi, tafkhim. Nah, kita tahu ya, di mana sebagaimana ilmu tajwid ada tarkik, ada tafkhim. Nah, tafkhim itu adalah tebal. Nah, ini di sini maknanya adalah suatu yang besar. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan suatu menanyakan suatu yang besar, berita yang besar. Jadi kalau antum berbahasa Arab dengan menanyakan suatu hal yang besar, maka katakan amma, gitu, amma, gitu. Ya. Apa sesuatu yang besar itu? Wa huwa ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an, itu sesuatu yang datang pada nabi itu adalah Al-Qur'an. Al-Quran, ya, kenapa Al-Quran itu al-mustamili, ya, ala ba'si wa ghairihi. Minal Qur'ani mustamili ala ba'si ghairihi, yaitu Al-Quran itu yang meliputi tentang adanya hari kebangkitan, hari kematian, neraka, surga. Nah, ini yang membuat berita besar itu. Ya, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Makkah, begitu
apakah kalian percaya kalau di belakangku itu ya akan ada pasukan yang besar, yang banyak yang akan menyerang Mekah? Maka mereka mengatakan percaya. Nah, begitu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menerima dakwahku, ya, atau kamu qala kisahnya bahwasanya pada saat itu diceritakan akan adanya hari kiamat, akan ada harinya pembangkitan, ada surga dan neraka. Barang siapa yang mempercayai kepadaku maka ia akan selamat. Kalau tidak, maka siksanya lah. Begitu, ya. Maka pada saat itu apa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, maka orang-orang tersebut pada saat berita itu datang, mukhtalifun, mereka berselisih. Berselisih. Fal mu'minuna yuthbitunahu. Adapun orang mukmin ya beriman, menetapkan hatinya, percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah percaya, begitu. Wal kafiruna yungkirunahu, dan adapun orang kafir mengingkari. Nah, ini yang disebut dengan kafir itu adalah pengingkaran, menutup. Maka kalimat kafir itu enggak kasar. Kafir itu istilahnya adalah orang yang menutup terhadap sebuah kebenaran, begitu ya. Wal kafiruna yungkirunahu, dan adapun orang yang menutup tentang kebenaran itu mengingkari. Kalla, maka jangan demikian. Jangan kalian sekali-kali berbuat pengingkaran gitu. Kala rad'un. Jangan sekali-kali menolak, jangan sekali-kali mengingkari. Saya alamu, nanti kalian akan tahu. Saya alamu, nanti mereka akan tahu. Ya. Tahu apa? Ma yahillu bihim ala ingkarihim lahu. Apa-apa yang pada mereka mengingkarinya. Gitu ya. Pada kejadian itu mereka akan mengingkarinya. Ma yahillu bihim ala ingkarihim lahu. Tsumma kala saya alamun. Kemudian kala, sekali-kali jangan mengingkari. Saya alamun. Nanti mereka akan mengetahui. Ta'kidu waji'a fihi. Kalimat ini sebagai penguat kalimat setelahnya itu sebagai penguat kalimat sebelumnya. Jadi ditegaskan, kala saya alamun, tsumma kala saya alamun, begitu, sebagai kalimat penegasan. Bisumma, ya, dengan kalimat summa itu, ya, ada summanya kan, summa kala, lil idzani, ya, untuk memanggil, untuk menyebutkan bi annal wa'iditsani, ya, bi annal wa'iditsani, bahwasanya janji yang kedua itu, ya, perkara yang kedua itu, artinya summa kala saya alamun, yang kedua, asyaddun minal awal, lebih dahsyat, siksanya lebih dahsyat daripada yang pertama. Kalau pertama peringatan, yang kedua peringatannya kuat. Nah, gitu. Jadi kalau kata orang kerja mah SP1, SP2, ketiganya keluarkan, begitu. Ya. Au ma ta'ala ila qudrati 'alal ba'si. Au ma ta'ala ila qudrati 'ala al-ba'si, atau Allah tentang kudratnya, ya, tentang kudratnya, menegaskan tentang kekuasaannya, ya, kekuasaannya terhadap ba'ats, ya, tentang hari pembangkitan, begitu ya. Au ma'a ta'ala ila qudrati 'ala ba'ats. Faqala, maka Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Tidaklah kami jadikan bumi itu mihada, terhampar. Firasya kal mahdi. Firasya, terhampar seperti permadani. Nah, ini sungguh menarik. Kalimat mihada ini bukan mengkategorikan bahwa bumi itu datar ataupun bumi itu bulat dan yang sebagainya. Ini terlepas dari itu semua, ya. Bahwasanya bumi datar, bumi bulat itu perkara yang kecil.
karena tidak dibahas di dalam Al-Quran. Jadi suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran adalah masalah kecil. Sedangkan perkara yang dibahas di dalam Al-Quran, yang tercantum di dalam Al-Quran, meskipun terlihat kecil, itu pasti besar. Contoh, tidur. Cara tidur. Itu secara lintas itu remeh. Tapi di dalam Al-Quran, tidur itu menjadikan perkara besar. Kenapa? Karena kalau orang salah tidur, salah memilih waktu tidur, maka kualitas dirinya itu akan rendah atau kualitas dirinya tidak akan baik. Begitu. Ya, jadi kalau orang suka begadang, sering begadang, tidurnya tidak teratur, maka akan sangat mudah orang itu terserang penyakit dan kualitas kecerdasannya pun bisa menurun dari tidur aja. Ya, karena Al-Quran tahu, ya Allah Maha tahu gitu kebutuhan manusia itu. Kalau soal bumi datar, bumi bulat itu gak ada efek apa-apa bagi manusia. Tapi tidur ketika dipandang masalah sepele oleh manusia, tapi di dalam Islam dipandang besar. Karena menentukan kualitas kehidupan orang. Begitu, dari tidur. Maka nanti di sini dijelaskan. Ya. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Dan gunung yang terpancang. Yang kokoh. Artinya tasbutu bihal ardu. Ya, yang terpancang padanya itu bumi, ya di bumi terpancang. Yang subut, yang kuat, yang kokoh. Kama tasbutul khiyam, sebagaimana terpancangnya kemah. Ya, ketika mendirikan kemah, ya supaya kemah itu berdiri, ya maka ditaruhlah tiang pancang itu, maka kemah itu berdiri. Begitu juga bumi, ya. Untuk menegakkan bumi ini biar kokoh, tidak bergoyang, nah, maka oleh Allah ditaruh paku bumi istilahnya. Gunung itu adalah sebagai paku buminya. Wal istifhamu litakriri. Dan kalimat istifham nanya, alam naj'alil arda mihada, itu alam itu kalimat tanya. Litakrir itu tidak butuh jawaban, untuk penegasan saja. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Kamu tahu enggak sih siapa kami yang menghamparkan, ya gitu. Ibaratnya gini. Tahu enggak sih siapa yang sudah menyekolahkan kamu itu? Ya. Tahu enggak sih gitu. Kamu itu waktu kecil diurus sama siapa? Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Itu sebagai penegasan saja, ya, begitu. Ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kamu azwaja, berpasang-pasangan. Pasang-pasangan apa? Zukuron wa inasan. Ada perempuan dan laki-laki. Kalau dalam binatang ada betina, ada jantan. Tidak ada yang ketiga abu-abu. Maka dalam Islam itu jelas, putih-putih, hitam-hitam. Tidak ada yang abu-abu, begitu ya. Maka yang abu-abu tulang lunak menyingkir aja lah, begitu. Wa ja'ala naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian subata. Apa? Rohatan li abadanikum, istirahat bagi badan kamu tuh, subata. Jadi tidur itu sebagai istirahat. Maka naum, tidur itu dibahas dalam Al-Quran sebagai istirahat, menentukan kualitas hidup kita untuk besok. Kalau tidur kita sembarangan, nah, wallahu alam, itu nanti kualitas penurunan kita baik dari kesehatan, dari kecerdasan dan yang sebagainya itu turun, begitu. Wa ja'alna laila libasa. Lihat, tidur dulu baru malam. Artinya apa? Malam itu untuk tidur. Malam itu untuk tidur, bukan untuk bekerja, bukan untuk olahraga. Malam itu untuk tidur. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai satiran, selimut, ya, sebagai penutup, bisawadihi dengan gelapnya itu, sebagai penutup. Ini sebagai
istirahat lah begitu ya. Libas sebagai baju penutup. Gitu. Jadi malam itu sebagai tempat istirahat. Ya. Wa ja'alna nahara ma'asya. Nah, di sini. Dan kami jadikan nahar ma'asya apa? Waktan lil ma'ajish. Waktu untuk usaha. Jangan dibalik. Malam usaha, siang tidur. Itu menyalahi kodrat. Maka kualitasnya kesehatan akan menurun begitu. Ini konsep kesehatan yang sangat bagus. Malam istirahat, siang beraktivitas. Begitu ya. Baik pemirsa STJ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambah sedikit sampai 11 ayat karena memang masih ada sambungannya dengan 10 gitu. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan ya, semoga bermanfaat dan apa yang kita kaji hari ini. Ila liqa. Kalaupun atau Anda menemukan kekeliruan, silakan tulis di komen. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.